跪下！ Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama gue El yang akan menjelaskan alur filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Wuxialong atau dalam bahasa Indonesia artinya naga. Dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh teman seperguruan saya waktu di penampungan, yaitu Mamang Donnie. Film ini cukup memikat hati karena menit awal ada beberapa scene yang memperlihatkan sisi sains di bidang investigasi yang untuk saya pribadi itu sangat menarik dan sangat berlogika sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan sajenya terlebih dahulu dan langsung saja kita masuk ke intro. Berlatar belakang tahun 1917 di negara Cina. Film ini akan menceritakan tentang seseorang pria sekaligus ayah yang memiliki seseorang istri dan 2 orang anak. Pria itu bernama Liu Jin. Liu sendiri bekerja sebagai seseorang pembuat kertas di desanya. Kehidupannya pun sangat normal layaknya penduduk desa pada umumnya. Suatu hari saat dirinya sedang memperbaiki kertas di sebuah toko kelontong, tiba-tiba ada 2 orang buronan kejam yang datang ke sana. Kedua buronan tersebut bermaksud untuk memalak si penjual toko kelontong tersebut. Namun karena si penjual menolak, dia dan istrinya pun dianiaya hingga mau dibunuh oleh salah satu buronan tersebut. Liu yang sembunyi di belakang meja nampak ketakutan dan sedikit gambling apakah akan menolong atau tidak. Dan akhirnya ia pun mendorong salah satu buronan tersebut hingga tersungkur. Entah bagaimana caranya, Liu yang polos hanya menghindar dan bertahan dari kedua buronan tersebut. Tapi anehnya mereka berdua tewas di tempat tanpa terlihat perlawanan sedikit pun dari Liu. Apakah ini sebuah kebetulan atau sekedar keberuntungan? Tak lama pihak kepolisian pun datang dan memeriksa tempat kejadian perkara. Pria ini bernama Baiju. Dia merupakan semacam detektif pada waktu itu. Baiju pun mulai memeriksa TKP dan menemukan sebuah fakta di mana kejadian tersebut bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Baiju memiliki sebuah hipotesis atau praduga sementara, di mana dia yakin bahwa Liu bukanlah orang yang sembarangan. Baiju pun mulai menginvestigasi penduduk setempat untuk mengumpulkan informasi mengenai sosok Liu dan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Liu adalah seseorang pendekar sekaligus ahli membunuh. Di sisi lain, Baiju sendiri ternyata memiliki tubuh yang sekarat. Karena di masa lalu, Baiju pernah diracuni oleh seseorang pelaku kejahatan yang meracuni makanannya. Sehingga seumur hidupnya, Baiju harus membuat tubuhnya bertahan hidup dengan cara menusukkan jarum tepat di titik tertentu, guna mengendalikan racun yang ada dalam tubuhnya. Dengan semua informasi dan keyakinannya yang dimilikinya, Baiju pun meminta izin kepada Liu untuk mengikuti aktivitasnya guna memperkuat asumsinya. Alhasil satu persatu bukti pun mulai ditemukannya, di mana saat berjalan Baiju melihat sebuah fakta menarik.
bahwa ternyata cara bernapas Liu lebih efisien dan teratur dibandingkan orang pada umumnya. Lalu saat melewati jembatan, Baiju dengan sengaja membuat Liu jatuh ke bawah sungai dan lagi-lagi itu bukan sebuah fakta menarik, di mana Liu mampu meringankan badannya dan bertahan pada sebuah ranting pohon, yang secara logika ranting tersebut harusnya tidak mampu menahan bobot tubuh Liu saat jatuh. Kemudian Liu dengan sengaja menormalkan bobot tubuhnya agar rantingnya patah dan terjatuh ke sungai. 素质不可能承受得到，除了重量。 Liu dan warga sekitar pun menganggap itu hanya kecelakaan dan melupakan kejadian tersebut. Singkat cerita, saat mereka sedang mengobrol lebih intens, akhirnya Liu membuka suara mengenai masa lalunya. Liu bercerita bahwa 10 tahun lalu dirinya pernah membunuh seseorang dengan parang di tempat pemotongan hewan milik ayahnya. Kala itu dia melakukannya karena disuruh ayahnya sendiri. Kemudian dia dipenjara beberapa tahun hingga dirinya bebas. Dia mengakui bahwa dirinya adalah seseorang pembunuh di masa lalu. Namun kini dia sudah berubah dan punya kehidupan baru. 我是个杀人犯，人不可以改变吗？我知道，如果要抹掉过去。 Berharap Baiju percaya dengan semua alibinya, malah justru Baiju kembali menemui sebuah fakta yang baru, di mana saat sedang berada bersama warga, hanya Liu saja yang tidak dihinggapi oleh seekor lalat, yang secara logika itu sangat aneh. Baiju pun berasumsi bahwa Liu dikelilingi oleh energi Qi yang ada di dalam tubuhnya, dan energi sebesar itu hanya dimiliki oleh para praktisi bela diri tingkat tinggi atau semacam pendekar. Baiju yang justru semakin curiga kemudian menemui salah satu temannya yang merupakan seseorang polisi dengan tujuan untuk menanyakan informasi mengenai pembunuhan di tempat potong hewan 10 tahun yang lalu. 不过10年前，倒是有一宗屠夫家的灭族，那间厂子就死1楼。这事儿你应该知道。 Dan faktanya, semua yang diceritakan oleh Liu bertolak belakang dengan kenyataannya, di mana pemilik tempat pemotongan hewan tersebut dibunuh bersama anaknya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Liu berbohong. Setelah mengingat dan mencari informasi lebih dalam, akhirnya ditemukan bahwa Liu adalah anak seseorang ketua kelompok pembunuh paling kejam saat itu, yang bernama Tang Long. Karena sangat mustahil menangkap Liu, Baiju pun pergi ke kota untuk bertemu dengan pihak berwajib, dan beberapa hakim bahwa dirinya berhasil menemukan buronan paling dicari, yaitu Tang Long. Namun karena tidak adanya bukti, mereka pun menolak membantunya. 当然要装，这一阵，这一阵。 Dengan keputusasaannya, Baiju pun kembali ke desa Liu untuk menunggu sembari berpikir bagaimana caranya mengungkap identitas Liu yang sebenarnya. Di sisi lain, salah satu hakim yang didatangi oleh Baiju tadi ternyata adalah salah satu orang yang kenal dekat dengan organisasi pembunuh tersebut. Sedikit penjelasan bahwa kelompok pembunuh ini bukanlah sebuah organisasi atau kelompok pembunuh bayaran atau organisasi biasa, melainkan sebuah organisasi atau klan yang semua anggotanya adalah pendekar terlatih yang hampir memiliki kemampuan di atas pendekar pada umumnya. Namun faktanya kemampuan mereka jauh di bawah kemampuan Liu yang memang anak dari ketua organisasi tersebut. Setelah mengetahui keberadaan anaknya, si ketua pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Liu pulang. Itu pun kalau bisa. Singkat cerita, di desa itu diadakan sebuah perayaan. Tiba-tiba datanglah 2 anggota dari organisasi tersebut. Mereka memaksa Liu untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tang Long. Namun Liu bersikeras bahwa dirinya adalah Liu Ji. Si wanita pun membunuh salah satu warga agar Liu mengaku. Saat si wanita akan membunuh warga kedua, Liu pun melempar sebuah kursi dan akhirnya dia menunjukkan identitas dirinya yang sebenarnya. Terjadilah pertarungan hebat.
di mana salah satu anak buah tersebut mati dengan jurus 1000 pukulan yang dilayangkan oleh Liu. Sang istri yang melihatnya pun hanya bisa terdiam membisu. Untuk mencari aman, Liu pun menggiring si wanita untuk bertarung di sebuah kandang kerbau yang tak jauh dari sana. Di situ kembali terjadi sebuah pertarungan sangat sengit, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Liu. Si wanita pun harus rela diseret dan terinjak-injak oleh kerbau yang tak berdosa tersebut, hingga akhirnya harus terjatuh ke dalam sungai setinggi 20 meter. Liu pun pulang ke rumah dengan rasa bersalah karena sudah menyembunyikan identitas selama ini. Di situ dia pun menceritakan titik balik di mana dia akhirnya bertobat. Saat itu dia melihat seseorang anak dari pemilik tempat jagal tersebut menangis. Hal tersebut membuat sisi humanis dalam diri Liu akhirnya muncul dan memutuskan untuk hidup normal. Singkat cerita, dikabarkan bahwa organisasi atau kelompok pembunuh tersebut akan mendatangi desa mereka untuk membawa pulang Liu. Karena takut semua warga desa termasuk istri dan anak Liu pun direlokasi sementara ke sebuah bukit. Di sisi lain, Baiju akhirnya simpati kepada Liu dan bekerja sama dengan Liu untuk mengatur sebuah rencana. Rencana tersebut adalah dengan memalsukan kematiannya menggunakan teknik jarum yang dikuasai oleh Baiju. 平时期表面看上去，很多人都会误以为死亡，只是这个状态最多能维持1刻钟。如果时间过去，还没把你弄醒，那 Namun rencananya tersebut harus gagal tak kala Liu harus tersadar tepat saat para anggota klan sudah mengepungnya. Tak diduga Liu memutuskan untuk memotong tangan kirinya dengan maksud untuk keluar secara resmi dari klan tersebut. Hingga akhirnya para anggota pun menganggap Liu mati dan meninggalkannya. 断了手以后就不再是地上的人了。我地堂龙去世了。 Berharap semua selesai, tak diduga sang ketua atau ayah angkat Liu sudah berada di rumahnya bersama anak dan istrinya. Tujuannya adalah untuk membuat Liu menyesal telah meninggalkannya dan organisasinya. Caranya dengan mengintimidasi keluarganya untuk membuat Liu emosi. Hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan spektakuler di antara mereka berdua. Dengan satu tangan, Liu yang tersisa nampak mustahil baginya untuk mengalahkan si ketua. Ditambah kemampuannya jauh melebihi Liu dan pendekar dimanapun di dunia. Ternyata si ketua memiliki energi Qi yang tinggi, sehingga bisa memusatkan energi tubuhnya agar kebal terhadap senjata tajam. Di sisi lain, Baiju diam-diam memperhatikan pertarungan mereka dari jauh. Kemudian masuk ke bawah rumah untuk memberi bantuan kepada Liu dengan cara menggunakan jarum miliknya untuk memutuskan beberapa urat saraf si ketua agar kemampuannya melemah. Tak diduga hal tersebut diketahui oleh ketua, hingga Baiju harus menerima pukulan One Punch Man darinya. Namun Baiju sempat berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusukkan beberapa jarum lain, sehingga kemampuan kebal yang dimilikinya lenyap. Dari situ pertarungan kembali dilanjutkan di luar rumah, tepat saat hujan turun dan halilintar menggelegar se-Asia Tenggara. Saat si ketua akan melayangkan eksekusi terakhirnya, tiba-tiba Baiju melompat ke sisi ketua dan menusukkan jarum yang lebih besar. Hingga akhirnya si ketua harus tersambar halilintar yang kekuatannya mampu membumi hanguskan tubuh si ketua.
Baiju pun akhirnya tewas akibat pukulan keras yang dilayangkan oleh si ketua. Liu dan si keluarga pun melanjutkan kehidupannya dengan normal. Dan kemudian film pun berakhir.